Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Luar biasa. Hari ini senang sekali kita bisa kembali beribadah secara online di Sekolah Minggu GMI Emmaus. Mari kita bersemangat ya, walau masih di rumah tetap harus semangat ya Lause. Iya, betul sekali. Nah, hari ini Lause Heli ditemani oleh Lause Vena. Ya, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Ya adik-adik semuanya, bangkit berdiri. Kita mau ucap terima kasih dulu sama Tuhan Yesus yang telah memberikan matahari yang terbit untuk kita di pagi hari ini. Ya, semuanya boleh berdiri, kita nyanyi sama-sama. Selamat pagi Tuhan, kami ucap terima kasih kepadamu. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah buat kita semua. Yuk sama-sama ya kita nyanyi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Sekali lagi, berikan senyumannya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi, Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselangi, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi ya kasih Yesus. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselangi, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah, oh oh sungguh indah. Sekali lagi. Oh oh sungguh indah. Lause Vena merasakan kasih Tuhan Yesus indah? Sungguh merasakan Lause. Bagus sekali, pasti adik-adik di rumah juga ya. Iya, pastinya. Sekarang kita mau nyanyikan bahwa kasih Yesus itu indah, baik buat kita. Yuk semuanya masih semangat kita nyanyi. Tiada berkesudahan kasih Tuhan bagi kita. Dia baik, sungguh baik, amat baik bagi kita. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Ya ke kiri ya, Sungguh ke amat depan, baik ke kanan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang dari awal lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. siapa yang baik? Serukan yang keras. Tuhan Yesus baik.
betul. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik di rumah, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat dari sorga. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu, menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak kekasih pilihan-Mu, menjadi anak yang baik. Tuhan pimpin Tuhan ibadah sekolah minggu pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk. Nah, Lause, sebelum kita Ya. mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, tabur firman-Mu. Ya, kita mau ditabur oleh firman Tuhan ya. Iya, betul sekali. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk ditabur oleh firman Tuhan. Mari kita katakan, tabur firman-Mu padaku. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Mari kita berdoa. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu, agar kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena tiap-tiap hari Tuhan melihat kami melakukan firman-Mu. Sebentar lagi kami juga masih mau belajar tentang firman Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami. Buat kami mengerti yang masih kecil ini dan berikan kami kemampuan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan yang baik. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah masih ingat ya bagaimana bangsa umat Tuhan yang sudah ada di Babel. Tentunya mereka ketika pindah sedih, nangis. Ya, ada juga orang-orang yang dipilih, anak-anak muda yang hebat, yang berani, yang sangat setia kepada Tuhan. Wah, mereka juga berniat untuk menjaga imannya kepada Tuhan. Masih ingat juga ya bagaimana mereka sangat ditantang untuk setia.
sampai harus masuk dalam api pun enggak takut. Wah, pasti masih ingat sekali. Apa yang terjadi selanjutnya dengan mereka, Lause? Apa ya? Pasti penasaran kan? Apa yang terjadi dengan mereka selanjutnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Raja Belshazzar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu, ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu. Lalu raja dan para pembesarnya minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras, supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum dibawa menghadap. Tetapi semua orang bijaksana dari raja tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sangatlah cemas hati Raja Belshazzar, dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperanjat. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa, dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dikalungkan rantai emas, bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan. Wow, adik-adik, ya happy ending kan? Iya dong, happy ending. Karena ternyata Daniel sudah diangkat menjadi orang nomor 3 di Babel. Karena apa? Karena dia berhasil
karena dia mampu melewati masa-masa sulitnya, tapi ditolong oleh Tuhan. Lause, pernah nggak mengalami putus asa? Pernah dong, Pernah pastinya. ya. Lause nih waktu kecil nih pernah loh. Sudah belajar malam-malam di rumah ya. Besok mau ujian, belajar sungguh-sungguh. Sampai di sekolah, waktu mau ujian, tiba-tiba, waduh, ini semalam sudah kupelajari, tapi kok nggak bisa ya? Aduh, kenapa nggak ingat ya? Kenapa nggak ingat ya? Aduh, kenapa nggak ingat ya? Waduh, bagaimana ya? Kalau mau dapat nilai bagus, nyontek boleh dah? Hah? Nggak boleh? Waktu itu Lause nih bertekad, nggak boleh nyontek. Padahal ada yang bisikin, nyontek aja. Kalau kamu nggak mampu, nyontek. Pasti nanti bisa dapat jawabannya. Tapi Lause bertekad, nggak mau. Nah, punya pengalaman begitu? Bisa jadi adik-adik juga punya pengalaman begitu. Saat kita merasa tidak berdaya, kita sudah belajar di rumah, tapi ketika ujian merasa tidak berdaya, jangan melakukan dosa. Iya, betul sekali, Lause. Nyontek, diajak teman, kerjasama, nggak mau. Karena pertolongan kita ada pada Tuhan. Adik-adik bisa berharap pada Tuhan, berdoa, minta Tuhan tolong supaya saya ingat lagi yang saya sudah pelajari tadi malam. Begitu Lause ya. Iya, betul sekali, Ya. Lause. Juga misalnya nih, kalian tuh diganggu orang yang lebih besar. Nah, siapa yang berani ngelawan? Aduh, nggak berani, aduh takut ya. Tapi kalian bisa berharap pada Tuhan supaya Tuhan melindungi kalian dari gangguan orang-orang yang lebih besar, orang-orang yang lebih kuat yang mau menjahati kalian ya. Berharapnya kepada Tuhan, jangan marah-marah, jangan ngelawan ya, tapi berharaplah kepada Tuhan. Sama seperti Daniel, ketika dia tidak mampu untuk mengartikan tulisan di dinding istana raja, dia bagaimana ya? Dia pikir, aduh, orang-orang pintar di negeri Babel aja nggak bisa. Orang-orang hebat di sana aja nggak bisa. Aku mampu nggak ya? Ketika Daniel dipanggil ke istana, Daniel berharapnya pada siapa Lause? Pada Tuhan Pada dong, Tuhan tentunya. Allah ya. Ketika itu dia berani berjalan ke istana. Dan mengartikan tulisan tadi, mene tekel ufarsin. Ya, dia dapat hikmat dari Tuhan, lalu dia jawab semua kepada raja, dan akhirnya seperti yang Lause bilang tadi, dia diangkat menjadi orang nomor 3 di sana. Jadi orang yang diberikan jubah yang sangat baik. Ketika kalian merasa tidak berdaya, jangan putus asa. Berharaplah kepada Allah. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 34 ayat 5. Mazmur 34 ayat 5. Lause tunggu adik-adik membuka Alkitabnya dari Mazmur 34 ayat 5. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pelan-pelan aja kita baca lagi ya, supaya sambil mengingat ayat ini kita memahaminya. Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Yuk, untuk yang masih kecil, masih sulit menghafal yang panjang-panjang, Lause kasih yang pendek saja. Ayat 3, pasal 34 ayat 5a. Yuk, Lause bantu ya. Begini firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ya,
itu dia untuk yang masih kecil belum bisa menghafal panjang, ayat 5a saja ya. Itu dia firman Tuhan bagi kita. Kalau kita gentar, kita berharap pada Tuhan ya Lause ya. Betul sekali, Lause. Ya, adik-adik di rumah juga seperti itu. Waktu kalian merasa tidak berdaya, berharap pada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kalian. Yuk ingat satu lagu Lause. Tuhan ada bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu kita sedih, waktu kita tidak diikut sertakan, waktu kita takut, waktu kita tidak berdaya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Katakan, Lord, you are always by my side. When I'm in doubt or I'm scared, you always with us. We want to give thanks to you, Lord, for you're always by my side. I give thanks to you, Lord, for you're always by my side. You hold my hand all the way. Oh Lord, you're by my side. When I in doubt, when I in doubt or I'm scared, when my heart feels sad, you hold my hand, you comfort me. Oh Lord, you're by my side. Adik-adik, kita nyanyikan sungguh-sungguh. Pujian ini berkata, tangan Tuhan memegang kita. I give thanks to you, Lord, for you're always by my side. You hold my hand all the way. Oh Lord, you're by my side. When I in doubt or I'm scared, when my heart feels sad, you always hold my hand. You always comfort me. Oh Lord, you're by my side. When I in doubt, when I'm in doubt or I'm scared, when my heart feels sad, you always hold my hand. You always comfort me, Lord. Oh Lord, you're by my side. 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 Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, yang selalu ada di samping kami, menemani kami dalam segala keadaan. Waktu kami merasa takut, waktu kami merasa gentar, waktu kami sedih, tapi Tuhan selalu ada buat kami, menjadi penolong kami. Seperti Tuhan Allah telah menjadi penolong bagi Daniel. Tuhan, kami juga mau untuk percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami yang berharap kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh hanya berharap kepadamu. Saat kami sedih, saat kami tidak diikut sertakan, saat kami takut, saat kami merasa tidak berdaya. Tuhan, peganglah kami supaya kami tetap
bisa teguh di dalam mempercayai Engkau sebagai penolong yang setia buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, seluruh rangkaian cerita dalam 4 minggu yang telah kita pelajari ada di dalam Alkitab, di kitab Daniel. Bisa nanti Alkitabnya ada di rumah, kalian bisa membuka kitab Daniel. Daniel itu di dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau punya Alkitab kan ada tuh yang Perjanjian Lama di bagian depan. Nah, kalian lihat kalau ada indeks Alkitabnya, tulisannya Dan, D-A-N, itu Daniel. Nah, dari situlah seluruh cerita-cerita firman Tuhan yang disampaikan dalam 4 minggu ini, ya, dari kitab Daniel. Lose, ada kabar Ya, gembira loh siang itu, Lose? pagi ini, ya. Kabar gembiranya itu Lause masih ingat nggak? 2 minggu yang lalu tuh kita diberikan challenge. Oh iya, Ya, betul sekali, kan? Luse. Ada loh adik-adik yang ngirim challenge-nya, challenge berdoa. Yuk kita lihat siapa aja yang ngirim video challenge berdoa. Ini nama-namanya. Tara. Nah, ada anak-anak yang berdoa. Ada Chelsea, Gabriel, Noah. Siapa lagi? Gracia. Tara. Ada Michelle. Siapa lagi? Ada Cia yang selalu setia dan ada Felis. Ya, kemudian ada Elsa juga yang masih kecil tapi berani ikut challenge berdoa dan doa-doa mereka luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali doa-doanya. Ada yang doa kan Lause, mereka doain. Iya. Ada yang minta rumah. Wow, Wah, hebat dong. supaya punya mobil. Ada yang doa untuk mamanya, papanya, opanya. Banyak deh doa mereka. Semua yang baik, semua yang indah mereka doakan. Terima kasih anak-anak yang sudah memberikan challenge-nya dalam bulan Februari ini, ya. Lause pasti akan memberikan apresiasi untuk kalian. Tapi yang lain juga harus berjuang, ya. Iya, harus Lause. mau juga ikut dengan challenge-challenge berikutnya. Nah, adik-adik yang di rumah, di akhir pertemuan kita di bulan Februari ini, Lause kasih aktivitas untuk kita semuanya. Aktivitasnya seperti ini. Nanti Lause akan mengirim 6 gambar secara acak dari pelajaran-pelajaran kita selama bulan Februari. 6 gambar secara acak. Nanti tugas-tugas anak kelas besar adalah menyusun gambar itu sesuai urutan cerita. Masih ingat? Lause Rudi pernah cerita, ya. Lause Sophia pernah cerita. Lause Iren pernah cerita. Dan tadi Lause Heli juga udah cerita. Nah, dari cerita-cerita itu kalian susun ya gambar-gambarnya sesuai dengan urutan ceritanya. Nih, coba Lause perlihatkan gambarnya kepada adik-adik. Nih, ada 6 gambar. Ini masih secara acak loh. Ya, kalian tentukan ya, nomor 1 yang mana? Nomor 2 yang mana? Nomor 3, 4, 5, dan 6. Itu untuk yang kelas besar. Setelah ditentukan, kalian buat 1 kalimat tentang gambar tersebut. Misal contoh nih ya, ini contoh saja. Misalnya kalian mau buat di urutan ketiga, Daniel dan teman-temannya dimasukkan ke dalam api. Nah, kalian buat 1 kalimat di bawah gambar nomor 3. Itu contohnya. Oke, paham ya? Nanti kalau nggak paham bisa tanya dengan mamanya, papanya yang mendampingi kalian dalam sekolah minggu ini. Khusus yang kelas kecil, pilih salah satu gambar. Kalau ada printer di rumahnya, boleh di-print dan diwarnai 1 gambar saja. Ya. Atau nanti bagi yang kesulitan, boleh WA sama Lause, Lause akan kirim gambarnya kepada adik-adik melalui orang tuanya. Ya, itu untuk kelas kecil. Pilih 1 yang mana suka, kasih tahu, nanti Lause bisa print untuk adik-adik yang tidak bisa print secara pribadi.
Oke, ini dia tugas kita dalam minggu ini. Semangat ya Lause ya. Iya, Kita beri Lause, semangat betul. untuk adik-adik di rumah untuk Semangat. melakukannya. Oke, demikian sekolah minggu kita hari ini. Tetaplah menjadi anak-anak yang berharap kepada Allah. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.